Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel Irayati Official. Kali ini saya akan membahas materi tentang jaringan tema. Nah, pertama kita membahas hakikat jaringan tema. Jaringan tema merupakan rancangan yang digunakan di dalam proses pembelajaran tematik. Atau jaringan tema ini bisa disebut dengan alat atau media. Di sini ada jaringan tema dengan model Webbit. Nah, dengan model Webbit ini ya, pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik, di mana pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema tertentu, mulai dari mengembangkan tema-tema menjadi sub-sub tema, kemudian dilanjutkan dengan membuat pola keterkaitannya yang mana selanjutnya membentuk jaringan tema. Jadi dengan model Webbit ini adalah pendekatan tema yang dikembangkan dari tema-tema menjadi subtema dan nantinya membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya ada tujuan jaringan tema. Nah, tujuan jaringan tema ini ada ya untuk mengaitkan antara tema, KD, dan indikator yang ada di setiap mata pelajaran. Tujuan membuat jaringan tema antara lain: yang pertama, dengan adanya jaringan tema, siswa dan siswi dituntut untuk mampu memahami satu tema tertentu melalui pendekatan interdisiplin dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, di mana itu akan mempermudah pemahaman terhadap jaringan tema tersebut. Nah, dari berbagai bidang ilmu pengetahuan ini yang akan dikaitkan antara beberapa mata pelajaran. Misalnya ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, nanti akan dihubungkan dan dibentuk menjadi jaringan tema. Kedua, jaringan tema menuntut siswa dan siswi untuk berpikir secara integratif atau mengembangkan konstruksi pengetahuan secara sistematis dan juga berpikir kritis pada siswa dan berpikir holistik atau menyeluruh. Kemudian ada teknik jaringan tema. 1. Menentukan tema. Ada dua cara. Nah, dari menentukan tema di sini tentu ada caranya lagi. Yang pertama yaitu mempelajari kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ada di setiap kursus yang Anda ambil, dan Anda menyelesaikannya dengan memilih tema yang sesuai. Kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Itu cara ya dalam menentukan tema. Terus, daftar materi yang sesuai atau sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. 3. Tambahkan materi yang telah diinventarisasi ke setiap kelas individu untuk instruksi. Hal ini untuk memudahkan pencarian konten yang berkaitan dengan tema tertentu dalam RPP, dan RPP ini yang digunakan dengan menerapkan model pembelajaran tematik. Tadi contohnya model pembelajaran tematik ini yaitu dengan model Webbit. 4. Menghubungkan materi yang sudah disusun di kelas dengan topik. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan tema. Untuk kelebihannya, yang pertama, penyeleksian atau penentuan tema disesuaikan dengan minat dan juga motivasi dari siswa. 2. Lebih memudahkan guru terutama bagi yang belum berpengalaman. 3. Memudahkan ketika menyusun perencanaan atau sebuah RPP. 4. Melalui pendekatan tematik ini dapat termotivasi siswa. 5. Membantu memudahkan siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide berbeda yang terkait. Nah, itu adalah kelebihan dari jaringan tema. Kemudian di sini ada kekurangannya. Yang pertama yaitu perhatian yang paling serius adalah penggunaan paradigma Webbit untuk memilih satu tema.
digunakan harus dipilih dengan hati-hati agar relevan dengan materi pelajaran dan menghindari fokus pada tema tangesial. 3. Dalam pengajaran, guru lebih menekankan pada perencanaan proyek daripada pengembangan konsep. Nah, ini kekurangan dari jaringan tema. Terus ada juga kriteria dari jaringan tema. Harus sederhana, harus sinkron, harus logis, dan dipahami mudah dan terpadu. Nah, sebelumnya di sini ada juga contoh dari jaringan tema. Nah, di sini dengan temanya itu diri sendiri atau tempat umum. Nah, diambil dari berbagai bidang pengetahuan, ya. Ada agama, ada IPS, PKN, IPA, dan matematika. Nah, dari bidang pengetahuan tersebut, di dalamnya terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dan juga indikator. Contohnya untuk agama, untuk kompetensi inti di sini yaitu 1. Menerima dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasarnya, menghindari perilaku tercela ketika berada di tempat umum sebagai implementasi dan benda-benda yang ketentuannya di tempat umum. Terus ada juga indikator. Siswa mampu menghindari perilaku tercela berada di tempat umum. Nah, ini adalah contoh dari jaringan tema. Ada juga dengan tema lingkungan. Nah, untuk ilmu bidang pengetahuannya ada IPA, PKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Untuk IPA di sini tentang bentuk energi dan manfaatnya, PKN tenggang rasa, matematika mengenal bangun datar, bahasa Indonesia membuat ringkasan dengan tema lingkungan. Nah, itu adalah materi dari jaringan tema, dari hakikat jaringan tema sampai dengan contoh jaringan tema. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Irayati Official. Thank you semuanya.